Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita sedang membahas tentang syarat-syarat disebut berjamaah atau sahnya disebut berjamaah. Kita sudah bahas beberapa di antaranya, dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara syarat yang disebut berjamaah adalah makmum tidak boleh berdiri lebih maju tumitnya daripada imam, dan itu apabila salat berdua. Tidak disebut berjamaah kalau posisi makmum lebih maju daripada imam dan ukurannya adalah tumit. Kemudian harus ada keseragaman antara salat imam dengan salat makmum. Nah, kita sudah jelaskan masalah ini ada khilaf, apa yang dimaksud harus ada kesamaan atau keseragaman. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, secara umum mereka mengatakan harus sama atau sejenis solatnya imam dengan solatnya makmum. Jadi kalau imam solat zuhur, makmum baru disebut berjamaah kalau berniat solat zuhur. Imam solat asar, makmum solat asar. Imam Hambali sedikit meringankan kecuali pada solat sunnah. Tapi mazhab Syafi'i menyebutkan selama gerakannya sama, fi'liyahnya sama, iaitu ada ruku', ada sujud, ada i'tidal, maka walaupun berbeza-beza niat tidak mengapa. Yang salat sunnah boleh mengikuti salat wajib, yang salat wajib boleh mengikuti imam yang sedang salat sunnah. Niat tidak mengapa berbeza, tapi fi'liyahnya sama. Jadi yang enggak boleh mengikuti imam yang salat jenazah karena tidak ada ruku', tidak ada sujud. Nah, dalam urusan ini yang paling mudah urusan yaitu apa yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Mutaba'atul ma'mum imamahu. Syarat sah disebut berjamaah berikutnya adalah makmum melakukan mutaba'ah, iaitu mengikuti gerakan imamnya. Jadi makmum orang yang disuruh bermutaba'ah kepada imam. Hadza syaratun li sihhatil qudwah, dan inilah syarat, salah satu syarat daripada sahnya berjamaah. Wa tatahaqqaqu tabi'iyya bi an yasira al-muqtadi musalliyan ma sallahu al-imam, dan baru terlaksananya disebut mutaba'ah atau mengikuti, yaitu seorang makmum yang salat
dia mengikuti apa yang dilakukan oleh salatnya imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih." Dijadikannya seseorang untuk imam liyu'tamma bih, untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, barulah engkau bertakbir. Wa iza raka'a, kalau imamnya rukuk, farka'u. Imam rukuk, barulah engkau rukuk. Kalau tidak terlaksananya syarat ini, artinya melangkahi imam, mendahului imam tanpa uzur, maka batallah salat makmum. Tajibul mutaba'ah fi af'alis salah, ditegaskan dalam mazhab Syafi'i. Wa qala Syafi'iyya, wajib bermutaba'ah atau mengikuti imam fi af'alis salah, dalam gerakan-gerakan salat, la fi aqwaliha, tapi tidak wajib pada perkataannya atau bacaannya. Bi ay yata'akhkhara ibtida' fi'l al-imam an ibtida'i fi'l al-muqtadi an ibtida' fi'l al-imam. Jadi kalau dalam urusan bacaan, selain daripada gerakan, makmum kalaupun tidak tidak mengikuti bacaannya imam, kapan imam mulai dia harus mulai, seandainya dia tidak mengikuti itu, maka tidak mengapa, karena wa tundabul mutaba'ah fil aqwal, dalam urusan perkataan mengikuti imam itu hanya sunnah, hanya disunnahkan. Jadi yang memang harus diikuti itu yaitu gerakannya. Kalau bacaan imam tidak mesti, tapi sunnah. Contoh dalam salat sir misal contohnya, lebih cepat bacaan kita daripada bacaan imam. Kita sudah selesai tapi imam belum selesai bacaannya, maka itu tidak mengapa, tidak mengganggu. Ya, ketika kita baca iftitah, imam baca iftitah, lalu kita lanjutkan Al-Fatihah, imam lanjutkan Al-Fatihah, ternyata lebih cepat kita baca, itu tidak mengganggu. Itu hanya sunnah kalau bisa memperlambat, lebih lambat daripada imam. Tapi seandainya pun lebih cepat, tidak mengapa, karena pada dasarnya kita pun harus menunggu gerakan imam untuk takbir. Jadi kalau dalam urusan perkataan, waktu rukuk lebih cepat bacaan kita daripada imam, waktu sujud juga begitu, maka itu tidak berpengaruh pada solat. Jadi intinya adalah seorang makmum diminta untuk melakukan mutaba'ah, yaitu bergerak setelah sempurnanya gerakan imam. Dan seandainya pun beriringan, seandainya beriringan, jadi kita tidak mendahului tapi beriringan. Imam ketika mau rukuk baru Allahu Akbar, baru Allah, begitu kita pun sudah terucap Allah, tidak menunggu imam sempurna rukuknya. Maka lam yadur ay lam ya'thim, tidak memberi mudarat dan juga tidak menyebabkan dosa. Bal hiya makruhah, tapi perbuatan seperti itu makruh. Mufawwitatun li fadilatil jamaah, orang yang selalu beriringan dengan imam, dia tidak mendahului tapi beriringan dengan imam, itu perbuatan makruh yang bisa menghilangkan fadilah
jamaah. Bisa dikurangi atau bisa dihilangkan pahala jamaahnya. Walaupun itu makruh, boleh, tapi makruh. Tapi ada tempat yang tidak boleh sama sekali beriringan, iaitu illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Fa in qarana al-ma'mum al-imam fiha batalat. Kalau sempat makmum beriringan takbirnya bersama imam, maka batal salatnya. Jadi yang enggak boleh beriringan tu pada takbiratul ihram. Tempat lain boleh beriringan tapi makruh. Seharusnya tidak beriringan kita dengan imam. Seharusnya selesai imam dulu sampai sempurna dia lakukan itu, baru kita bergerak seharusnya. Tapi kalau beriringan makruh. Tapi ada tempat tidak boleh beriringan, iaitu takbiratul ihram. Tunggu imam selesai takbiratul ihram, baru kita melakukannya. Jadi jangan ketika imam Allah, kita sudah di belakang Allah. Jangan. Tunggu imam selesai. Karena bisa jadi kadang-kadang ada imam yang membatalkan takbiratul ihramnya. Pernah kejadian, Pak. Imam Allah, di makmum ikut sudah Allah, imam belum terdengar pun bar. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu kan dibarengkan dengan takbir, sehingga imam membutuhkan sedikit waktu untuk menyelesaikan niat. Jadi Allah, baru Allah kita sudah tarik di belakang Allah. Rupanya imam ada sesuatu yang membuat macet, sehingga dia membatalkan. Jadi Allah kahana jadi di makmum likut yang belakang kanan kiri yang tidak tahu bahawa imam membatalkannya, dia lanjutkan. Berarti dia sudah masuk ke dalam solat, sedangkan imam belum masuk ke dalam solat. Nah, ini bermasalah nantinya. Namun karena posisi dalam keadaan tidak tahu, jadi kiranya dia sudah yakin bahawa tadi imam sudah masuk, maka dia ikuti. Bagi yang tidak tahu, maka mereka sah salatnya bersama imam, karena keyakinan mereka menyebut bahawa, dan tidak ada yang memberitahu. Tapi kalau ada yang memberitahu, wajib ulang. Nah, yang bermasalah ni yang di belakang imam ni, yang tahu bahawa imam membatalkan kembali takbirnya. Otomatis mereka harus kembali membatalkannya. Ini akibat apa? Akibat tidak sabar menunggu selesainya takbiratul ihram imam. Seharusnya biarkan dulu imam sampai bar. Lihat, perhatikan baik-baik. Pegulang lompahan, gulang lompahan. Kalau enggak ada masalah rupanya, lanjut. Nah, seharusnya begitu, bermutabaah. Artinya bermutabaah itu jangan beriringan dengan imam. Itu lebih baik. Terutama dalam takbiratul ihram tidak dibolehkan sama sekali. Berikutnya itu yang paling penting tentang bermutamaah kepada imam. Lalu syarat berikutnya ini ditegaskan dalam mazhab Syafi'i. Ishtarata Syafi'iyah, mazhab Syafi'i menegaskan al-muwafaqah lil imam fi sunnatin tafahhasha al-mukhalafah fiha. Ada satu syarat, iaitu makmum tidak boleh berselisih dengan imam pada perkara sunnah, yang bisa merusak salat kalau seandainya terjadi perselisihan dengan imam.
Dan itu ada pada 3 perkara, iaitu amalan sunnah dalam solat, tapi kalau menyelisihi imam menyebabkan batalnya solat makmum. Apa dia? Iaitu tanhasir fi salasi sunan. Ada 3 perkara, iaitu sajadatut tilawah wa sujudus sahwi wa tasyahud awal. Contohnya, falau tarakal imam sajadat tilawah. Jadi ada 3 perkara tadi yang kalau menyelisihi imam bisa menyebabkan batal walaupun amalan itu sunnah. Sujud tilawah, kemudian sujud sahwi, dan duduk tasyahud. Contoh, falau tarakal imam sajadat tilawah. Seandainya imam meninggalkan sujud tilawah. Sujud tilawah itu kan sujud ketika bertemu dengan bacaan-bacaan yang disebut dengan surat ayat-ayat sajadah. Dalam Al-Quran ada 15 tempat. Imam tidak sujud tilawah. Jadi imam ketika bertemu dengan ayat tersebut, beliau tidak sujud tilawah. Hukum sujud tilawah sunnah. Sujud boleh, lebih bagus. Tidak sujud pun tidak mengapa. Bahkan kalau dalam salat-salat yang jumlah makmumnya ramai sekali, yang dikhawatirkan kacaunya salat, itu lebih bagus tidak sujud. Kalau dalam kitab ini para ulama menyebutkan termasuk salat Jumaat dan salat Aid yang kira-kira melimpah ruah. Dikhawatirkan kalau sujud tilawah kacaunya orang-orang di belakang, di luar kaca, ya, kacaunya orang-orang salat Aid, kaji dan sujud tilawah ni imam, maka lebih baik dia memilih untuk tidak sujud tilawah. Nah, seandainya imam tidak sujud tilawah, setelah membaca ayat tilawah dia tidak sujud, wasajadahal ma'mum, lalu makmum mengambil tindakan sujud sendiri. Mungkin dalam hati makmum, mana betul imamnya, kan tadi ayat sajadah ni. Atau mungkin dalam hati makmum su'zan, ini imam enggak tahu bahawa itu ayat sajadah, dikiranya imam bangai. Otomatis kan orang kalau sudah jadi imam itu adalah pengetahuan, dia tahu ni sujud tilawah, tapi dia tinggalkan misal, tapi makmum sujud sendiri. Kalau dia berani sujud sendiri, tiba-tiba dia sujud sendiri ke bawah, lalu dia naik sendiri kembali, maka batallah solatnya. Batal solat. Mau tidak batal, lakukan mufaraqah, berpisah dari imam. Itu dah enggak ada urusan imam lagi. Kalau sudah berniat mufaraqah, artinya dia memohon izin kepada imam, mohon maaf Pak Imam, saya tidak ikut lagi Pak Imam, kita sudah tidak lagi satu partai. Jadi itu izin, itu mufaraqah. Enggak mufaraqah, lakukan sendiri, berarti melangih. Kalau tidak minta izin lalu bertindak sendiri, berarti disebut melanggai. Jadi ini walaupun amal itu sujud tilawah itu sunnah, tetapi tidak boleh melawan imam dengan melakukannya sendiri. Begitu juga dengan sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi. Ini kita jamaah bersama imam. Imam sebelum salam lupa sujud sahwi. Tidak boleh makmum sujud sahwi sendiri di belakang imam. Setelah salam pun imam tidak sujud sahwi, maka makmum pun tidak boleh sujud sahwi. Tapi dia mengingatkan imam, Pak Imam lupa sujud sahwi. Itu yang boleh. Lalu imam ketika tahu bahawa dirinya terlupa sujud sahwi, dia langsung duduk kembali. Itu kalau pada perkara yang bukan rukun. Tapi kalau yang ditinggalkannya rukun, dia bangkit dulu sekali lagi.
bangkit dulu semuanya, suruh bangkit semuanya, tambah 1 rakaat. Contoh tertinggal Al-Fatihah, bangkit tambah 1 rakaat baru sujud sahwi. Jadi tugas makmum mengingatkan imam. Setelah salam, kalau imam yang langsung mengatakan saya terlupa sujud sahwi, maka imam memberi komando untuk semuanya duduk, posisi duduk, lalu khusus hanya sujud sahwi kalau yang ditinggalkan bukan pada perkara-perkara yang rukun. Yang sujud sahwi sendiri sebelum salam kita lakukan sendiri, itu tidak boleh. Yang boleh satu-satunya adalah, ini dalam mazhab Syafi'i, ketika makmum mempunyai prinsip dengan mazhab Syafi'i bahawa qunut subuh itu menurut versi mazhab Syafi'i adalah sunnah ab'ad, sunnah yang dikuatkan. Sunnah ab'ad itu dalam bahasa lainnya sunnah muakkad. Lalu imamnya punya prinsip tidak berqunut. Jadi terjadi perbezaan keyakinan prinsip dalam urusan itu. Biasanya si makmum selalu sujud sahwi, selalu qunut subuh. Tapi kemudian hari itu dia salat di belakang imam yang tidak qunut. Bukan lupa qunut, memang tidak qunut, dia dah tahu ni imam ni enggak qunut. Maka dalam kitab-kitab Syafi'iyah dibolehkan bagi mereka yang merasa berselisih prinsip dengan imam, setelah selesai salamnya imam, dibolehkan untuk melakukan sujud sahwi sendiri, tapi terputus dulu dari salamnya imam untuk mengganti qunut subuh yang tidak dilakukan tadi dengan imam. Itu yang dibolehkan karena perbezaan prinsip, bukan ingin menyelisihi imam. Jadi yang kita bertindak sendiri tanpa di bawah komando pimpinan, itu tidak dibolehkan. Kalau dalam kenegaraan, kalau imamnya, ini kan cerita antara makmum dengan imam, otomatis imam itu orang yang berhak diikuti, orang saleh, orang yang layak kita jadikan imam. Kalau pemimpinnya orang saleh, dalam sistem sebuah kenegaraan, satu lingkungan, kalau pemimpinnya orang saleh, orang baik, jangan melakukan tindakan yang melawan imam, karena itu disebut bughat. Jadi al-baghyu, bughat dalam sistem kenegaraan itu ketika pemimpinnya bukan pemimpin yang zalim. Orang yang memberontak di bawah pimpinan yang tidak zalim, dia berontak, itu disebut bughat, dan ini halal darahnya untuk diperangi oleh pemimpin tadi. Tapi kalau imamnya zalim, itu berarti kita telah berjihad menegakkan keadilan. Itu semua tersarikan dari salat. Makmum itu enggak boleh melawan imam. Oh, imam enggak sujud sahwi, salah, ya sudah salah, apa boleh buat? Kita cukup mengingatkan, Pak Imam tadi ada kesalahan. Di situ demo perlu. Demonya perlu, Pak. Minyak sudah diputuskan, berarti sudah selesai salamnya imam. Kita perlu mengingatkan imam, perlu mengingatkan pemimpin yang zalim ini. Ini contoh kalau terjadi kezaliman dalam satu negara, maka dia dilalui dengan demo. Makanya menjadi sebuah keanehan ketika ada orang yang berfatwa bahawa demo itu haram. Yang haramnya itu adalah ketika pelaksanaannya terjadi keharaman. Lihat mahasiswa sekarang kadang-kadang demo hanya semayang tu. Waktu demo hanya semayang. Minta supaya Allah turun tangan menangani mereka, supaya diturunkan minyak, bukakan hati pemimpin kami. Tapi semayang enggak. Ni sama-sama pengurusi kadang-kadang saya fikir. Lalu melakukan tindakan anarkis dilarang selama tidak dibutuhkan. Kita bukan sedang berperang, sedang menyalurkan inspirasi kita. Menghancurkan satu bangunan tidak dibolehkan. Tapi berfatwa bahawa demo itu haram sebuah keanehan. Orang yang berfatwa demo haram pun ketika demo itu berhasil membuat rakyat kembali diamankan,
ya, atau dibuat nyaman, diturunkan kembali harga minyak. Ini yang mengatakan haram pun ikut menikmatinya. Dan ini hal-hal yang semua terinspirasi dari salat. Saya baru-baru ini melihat postingan-postingan di Facebook ketika minyak naik. Saya lihat postingan di Facebook ada orang-orang yang berfatwa, kita rakyat terima apa adanya. Ya. Jadi kalau minyak naik, ya kita terima, rezeki Allah tidak akan tertukar. Dinaikkan minyak oleh presiden, insya-Allah rezeki pun dinaikkan. Nah, itu postingan-postingan. Jadi tawakallah dengan apa yang dibuat oleh pemimpin walaupun dia zalim. Nah, disuruh kita rakyat, disuruh tawakal, disuruh terima apa adanya, ambil mesu-mesu, kerana semua sudah diatur oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kalau Pertalite naik 10,000, maka gaji kita dinaikkan juga oleh Allah. Gitu fatwa-fatwa yang keluar di Facebook. Ditulis dalil tu, dalil tentang bahawa kita telah ditetapkan rezeki dari begini kita sampai 120 hari dalam kandungan turun malaikat dan seterusnya. Tapi yang saya merindukan dari kelompok ini, kenapa mereka tidak pernah bicara bahawa mereka tidak pernah menasihati pemimpin, turunkanlah harga minyak, sayangilah rakyatmu, kerana Rasulullah pernah mengatakan, ya Allah, susahkanlah pemimpin yang menyusahkan umatku, sayangilah pemimpin yang menyayangi umatku. Rindu saya mau dengar fatwa dari mereka, enggak ada satu pun, Pak. Hanya demung. Yang kira-kira menasihati pemimpin tidak ada, tapi menasihati rakyat yang menderita kok banyak. Tulis dalil, kadang-kadang memuakkan hal-hal yang begini. Coba cek, pernahkah ada nasihat di Facebook untuk pemimpin? Tidak. Jadi seakan-akan taat pada pemimpin itu mutlak, padahal Allah memutlakkan itu kalau pemimpinnya mengikuti Allah dan Nabi. Ati Allah wa ati Rasul, taatlah engkau kepada Allah dan Rasul. Begitu kalimat ulil amri, Allah tidak pakai lagi ati'u, langsung wa ulil amri minkum. Maksudnya kalau taat pada Allah dan Rasul itu mutlak, karena tidak mungkin ada kesalahan. Taat pada pemimpin, Allah tidak pakai ati'u, wa ulil amri, dan pemimpin di antara kamu. Yang mana yang wajib taat? Kalau mereka mengikuti Allah dan Rasul. Kalau mereka sudah melawan Allah dan Rasul dengan menyengsarakan rakyat, maka tidak perlu taat. Jadi hal-hal begini menjadi sebuah keanehan ketika orang-orang yang tidak mau berfikir untuk kepentingan rakyatnya, itu juga menjadi sebuah permasalahan. Baik, kita lanjut, karena kita bukan sedang berpolitik, ya. Tapi pada dasarnya apa yang dibuat oleh Allah dalam solat ini menjadi hikmah tata cara bernegara, ya. Bagaimana? Penting, ya, sangat, ya. Politik itu sangat penting, bukan sedikit. Tanpa politik kita tidak bisa menegakkan agama ini, ya. Nabi SAW masuk ke Madinah, yang ditegakkan adalah masjid sebagai pusat ibadah, lalu membuat langsung sistem kenegaraan, maka muncullah negara Islam Madinah, baru bisa dikenal berdaulat. Itu penting sekali berpolitik. Orang Islam itu harus politik. Tapi yang sayangnya orang Islam ketika sudah berpolitik, tiba-tiba dia terjebak ke dalam politik kotor orang-orang di atasnya. Jadi ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya dia juga macam-macam model manusia. Tapi perlu. Baik, berikutnya sedikit lagi. Jadi tidak boleh berselisih pada perkara sunnah yang sifatnya walaupun sunnah tapi bisa merusak solat. Imam tidak sujud sahwi, kita jangan sujud sahwi. Peringatkan imam. Oh, tadi ada sedikit misal, kita sudah ingatkan imam, kan sudah bicara tu. Kita sudah, Pak Imam, Ustaz tinggal 3 rakaat kita solat misal. Lalu si imam sampai bingung dia. Lalu dia tanya sama orang, betul belum 2 rakaat? Berarti sudah terjadi komunikasi.
Masihkah boleh melakukan sujud sahwi? Boleh, tidak mengapa, dan itu ada dalil. Pernah Rasulullah melakukan hal tersebut. Jadi pada suatu hari Rasulullah salat duhur, dalam hadis ada yang menyebutkan 2 rakaat, ada yang menyebutkan 3 rakaat. Jadi terjadi kesalahan sehingga sahabat tidak berani menegur Rasul karena masih masa-masa turunnya wahyu. Ya. Dikira mungkin salat duhur sudah dirubah menjadi 2 rakaat. Jadi para sahabat tidak berani menegur Rasul, mungkin salat duhur sudah datang wahyu baru. Mungkin sudah berubah menjadi 2 rakaat. Tapi salah satu sahabat tidak tahan lagi, maksudnya dia ingin tanya, dia dekati Nabi dan Nabi sudah selesai zikir sudah, Nabi sudah berdiri, lalu dia tanya, ya Rasulullah, ada wahyu turun yang baru tentang salat duhur? Kenapa? Kata Rasulullah, tadi engkau salat 2 rakaat. Kami kira duhur telah diringkaskan menjadi 2. Kata Rasulullah, tidak ada. Dan Rasulullah tanya ke Abu Bakar, betul saya 2 rakaat? Betul. Tanya ke Umar, betul. Semuanya jawab betul. Sudah terjadi komunikasi itu. Ya, kalau begitu kata Rasulullah, semuanya bangun kembali, kita lengkapkan rakaat, baru sujud sahwi. Jadi sudah terjadi komunikasi itu, tidak mengapa. Yang tidak boleh terputus terlalu jauh. Kita lupanya di sini, teringatnya di kedai kopi. Kita duduk sama imam, baru dah pegah bak imam, hai, Iran mayang 2 rakaat benar. Kata imam kapalo, ciwek abak grup layu balik le mandum. Nyan bangai kan. Jadi kalau enggak ada sujud sahwi itu enggak apa-apa. Kalau sudah terjadi pemisahan yang jauh, maka insya-Allah salatnya tetap sah, ya. Tetap sah kalau tidak tertinggal rukun-rukun. Tapi kan kalau tertinggal rakaat tadi itu wajib ulang masing-masing, Pak. Wajib ulang masing-masing. Ya, tapi kalau hanya sekedar tertinggal sunnah-sunnah yang ab'ad itu tidak mengapa. Nah, ini yang perlu kita ketahui berikutnya. Sedangkan kalau seandainya kita berselisih dengan imam, di sini disebutkan, ini yang saya bacakan ini adalah apa yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi tadi 3 perkara, iaitu sujud tilawah, kemudian sujud sahwi dan tasyahud awal. Kalau imam lupa tasyahud awal, kita jangan tasyahud sendiri, ikut saja imam. Imam naik ke atas tasyahud awal, naik ke rakaat ketiga, lupa duduk tasyahud, kita sudah subhanallah, imam dengar, tapi imam enggak mungkin balik lagi karena sudah masuk ke rukun. Iza talabbasa fil fardhi, kalau sudah masuk ke rukun tidak boleh balik ke sunnah, karena tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir yang rukun. Nah, imam dengar subhanallah tapi enggak bisa balik, maka makmum baik apa reman, ya. Makmum jangan buat reman, ikut ku sujud tasyahud kau. Nah, ini tidak boleh, ikut saja imam, nanti sujud sahwi sama-sama. Rupanya lupa lagi sujud sahwi, jangan buat reman lagi 2 kali. Enggak apa-apa. Perlu imam tu hanya perlu diingatkan. Maka pemimpin yang baik itu bukan dilawan tapi diingatkan. Pemimpin yang baik itu tentu punya kesilapan. Kalau pemimpinnya baik, ditemukan sedikit kesalahan, itu diingatkan. Tetap orang kalau diingatkan baik-baik, dia akan menambah kebaikannya. Maka sebuah kesalahan paling besar ketika pemimpin baik kita lawan, pemimpin yang buruk kita jilat. Karena ada kelompok penjilat dalam dunia kenegaraan, itu tidak peduli baik tidak baik, yang penting dia dapat jabatannya, model nak, dan banyak apa. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah di sini dibuat catatan, wa ammal qunut fi subhi, ya, fala yajibu 'ala al-muqtadi mutaba'ah imamihi fihi fi'lan wala tarkan. Sedangkan kunut kan tadi disebutkan yang enggak boleh berselisih walaupun sunnah kan 3. Nah, sedangkan kunut, baik kunut subuh ataupun kunut selain subuh, kunut nazilah, tidak wajib bagi seorang makmum untuk mengikuti imamnya. Boleh lakukan fi'lan wala tarkan, dia boleh meninggalkannya. Nah, ini mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan walaupun kunut subuh itu sunnah ab'ad, tapi bagi mereka yang
tidak ikut berkunut, hanya diam saja, maka tetap tidak disebut sebagai orang yang menyelisihi imam. Ini misal kita sesama mazhab Syafi'i, ada yang tidak mengangkat tangan, cuma diam saja, itu pun tidak mengapa. Namun dalam mazhab Syafi'i sunnah melakukan kunut subuh dengan sempurna, dan bacaan yang kita baca itu Allahumma dina fiman hadait dan seterusnya, itu bacaan hadis, bukan karangan, itu bacaan hadis. Tapi kalau kita rujuk kembali kepada hukum kunut subuh, saya sudah pernah menjelaskan itu ada dua pandangan besar. Mazhab Syafi'i dan Maliki menyunnahkan kunut subuh. Bukan hanya Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Maliki menyunnahkan kunut subuh. Bedanya mazhab Malik menyuruh lakukan sebelum rukuk, mazhab Syafi'i setelah rukuk. Tapi sama-sama menyunnahkan kunut subuh dengan berbagai dalil. Hambali dan Hanafi itu tidak menyunnahkan kunut subuh. Bahkan ada murid-murid mereka yang mengatakan bukan hanya tidak sunnah tapi bid'ah. Tapi secara hukum besarnya terjadi dua pandangan masalah ini. Di mana terjadi perbezaan pandangan? Dalam menyikapi dalil. Jadi ada versi sebelah sini menyikapi bahawa dalil-dalil tentang kunut subuh itu sudah mansukh, sudah dihapuskan. Ada yang mengatakan dhaif. Tapi versi mazhab Syafi'i dan Maliki, dalil-dalil itu kuat. Rasulullah SAW tidak meninggalkan kunut subuh sepanjang hidupnya sampai meninggal. Menurut Syafi'i dan Maliki, dalil itu kuat. Menurut yang lain tidak kuat. Jadi salah satu yang menyebabkan perbezaan pandangan menyikapi tentang derajat dalil. Dan itu biasa. Sebenarnya tidak mengapa, hal biasa itu kita pun nggak bisa paksakan kehendak orang aja nggak bisa kita paksakan, apalagi ini ijtihad, dan yang berijtihad ini bukan ulama cilet-cilet, ini mujtahid mutlak, mujtahid yang mampu menggali dalil-dalil langsung. Ini mujtahid mutlak ini mereka yang mampu menggali dalil langsung dari redaksinya, dari Al-Quran dan hadis. Kita hari ini yang baru selesai ngaji 4 tahun, 7 tahun, ada yang baru pulang dari luar negeri macam-macam, itu jangan pernah merasa diri menjadi mujtahid mutlak sehingga kita keluarkan fatwa setelah kita ambil sendiri, gali sendiri ayat dan hadis, lalu kita keluarkan fatwa tanpa mengerti. Mungkin ada celah yang kita tidak faham di balik Al-Quran dan hadis itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya ketika kita berbeza dengan imam, ni imam kunut subuh, kita punya prinsip enggak kunut. Kita berdiri di belakang tanpa berkunut, tidak mengapa, dibolehkan. Jadi kita tidak angkat tangan, boleh. Yang jangan apa? Yang jangan mengatakan ke saudaranya ahlul bid'ah. Jangan katakan kafir kepada saudara kita yang berseberangan pandangan dengan kita. Jadi kita ni dari perkara sunnah masuk ke perkara dosa. Sebenarnya enggak apa-apa mengikut kunut, tidak. Tapi begitu kita melakukan perkara itu, kita sudah mulai tuduhkan saudara kita tentang kekafiran, karena menyebut ahlul bid'ah, menyebut saudara kita ahlul bid'ah pada perkara yang khilafiyah. Versi bid'ah yang dimaksud oleh orang yang menyebut itu pasti finnar ujungnya. Jadi karena memaknakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, itu ujungnya mau disebut ahlul bid'ah finnar. Jadi kita ini begitu mudahnya menyebut saudara kita ahli neraka, padahal ini salah satu larangan dalam agama, merasa terlalu pede menjadi ahli surga. Larangan dalam agama terlalu pede menjadi ahli surga. Yang berkunut pun tidak perlu kita marah kepada yang tidak berkunut. Gotong royong tetap sama-sama. Yang kunut tidak kunut, yang gotong royong kan tetap sama-sama. Aman Pak. Yang kurang ajar siapa? Yang masih buang sampah setelah dibersihkan. Ini yang berat kurang ajar. Ya. Saya setiap kali lihat plastik satu biji itu, yang masih ada satu plastik yang terbuang Pak. Ada satu plastik setelah kita ni. Bagaimana Pak? Rumput di dalamnya. Tapi dia buang di situ satu plastik itu kan. Saya lewat Pak. Sambil saya baca doa yang dituliskan itu, saya aminkan doa itu. Begitu longing nasabah plastik, kurang aja.
Saya aminkan doa itu. Walaupun doa itu sebenarnya kurang cocok kerana begini. Yang ditulis ya Rahman ya Rahim, tapi azablah. Itu nak cocok. Tapi kerana sudah keduluan dicetak. Sebenarnya bukan salah pengurus. Pengurus pun sudah menyadari kan. Cuma kerana keduluan dicetak jadi kakak. Karena memanggil Allah dengan ya Rahman ya Rahim, seharusnya sambungan berikutnya adalah sayangilah, ampunilah. Memanggil Allah dengan sifat Rahman dan Rahim. Itu doa berikutnya, ya Allah irhamna. Sayangilah orang yang buang sampah di bawah ini. Itu yang cocok. Kalau memanggil ya Rahman ya Rahim. Tapi ini ya Rahman ya Rahim azablah. Ini surat At-Taubah saja enggak dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa surat At-Taubah enggak dipakai Bismillahirrahmanirrahim? Ada dua pandangan. Salah satunya kerana masih bersambung dengan Al-Anfal. Satu pandangan lagi kerana dimulai langsung dengan ajakan berperang, sehingga tidak layak memakai dengan sifat Rahman Rahim Allah. Jadi selayaknya kita mendoakan untuk kekerasan, untuk kerasnya azab kepada mereka, itu panggil dengan sifat Allah yang keras. Ya Jabbar, ya Qahhar. Jangan ya Rahim, ya Ghafur. Tapi tidak mengapalah, yang penting kita aminkan bagi mereka bermekudir seumur hidup je. Bermekurap baik lagi beruh di bawah lagi nyan bermekurap. Memang sakit hati walaupun saya tidak hadir, tapi hati saya tetap bersama orang yang gotong royong. Dan alasan saya kerana tidak hadir. Dan tapi masya-Allah sangat-sangat, saya tidak tahu, kata Allah balhum adall, lebih buruk daripada binatang. Binatang kalau sudah kucing, kalau sudah kita bersihkan pasir enggak ada lagi. Hai tu hinan. Ya. Ini sudah dibersihkan, sudah ada pengumuman, dibuang lagi. Lebih buruk daripada binatang. Makanya jangan heran waktu kita bilang kah binatang enggak cocok, kah lebih kurang ajar daripada binatang, yang baru cocok. Ini sebelum saya marah besar kita cukupkan Bapak. Karena nyum tamah jujur untuk. Baik. Jadi begitu pandangan-pandangan, mudah-mudahan kita dengan pandangan ini sedikit tahu tentang permasalahan ini. Oh, satu lagi Pak, mohon maaf. Ini tinggal sisa satu lagi rupanya. Nanti kita masuk ke judul yang baru. Jadi begini, satu lagi ini ada khilaf. Terakhir ni. Satu lagi ini ada khilaf, iaitu apakah disyaratkan berjamaah boleh atau tidak saf berdampingan dengan perempuan. Safnya sudah sejajar dengan perempuan. Ni perempuan di saf 5 dan 6 contoh. Yang laki pun ada yang di saf 5 dan 6. Kan? Jadi kadang-kadang kalau di tempat tertentu enggak ada tabing. Ni kalau ada layar seperti ini aman. Tidak ada khilaf. Tapi kalau yang tidak ada layar, seperti kita solat waktu umrah, waktu haji, kamu damping-dampingkan. Jadi perempuan sebelah sini, yang kita sebelah sini, apakah sah solat jamaahnya? Nah, di sini khilaf. Yang mengatakan tidak sah adalah Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Beliau mengatakan tidak sah. Muhazatul mar'ah, berdampingan saf dengan perempuan, walau kanat mahraman fis saf, walaupun dalam saf itu mahram kita sendiri, tapi sudah sejajar dengan perempuan, maka batallah 3 orang. Yang batal bukan seluruhnya, 3 orang, yaitu al-muhazi, yaitu yang berlengketan, yang berdiri di lengket dengan perempuan, yaminan wa shimalan, baik yang kanan ataupun yang kiri. Lalu waman khalfaha, lalu orang yang berada di belakang mereka. Jadi gara-gara nempel ini, orang belakang mereka pun ikut batal salatnya. Tapi ini hanya pandangan mazhab Hanafi. Bagaimana pandangan jumhur? Wa qala al-jumhur ghairal hanafiyah, iza waqafatil mar'ah fi saffi rijal lam tubtil salatuhu may yaliha wala salat man khalfaha. Kalau berdampingan saf perempuan dengan laki-laki, tidak batal salat, baik yang berdampingan ataupun yang di belakangnya, tidak batal. Jadi kenapa bisa begitu pandangan jumhur? Mereka mengatakan bahawa hadis-hadis yang menyuruh untuk saf, urusan saf, itu hadis itu iaitu untuk kesempurnaan saf, bukan untuk menyatakan batal tidak batalnya salat. Jadi yang sempurnanya laki di depan, perempuan di belakang. Itu yang kesempurnaan salat. Tapi terjadi
barisnya ternyata sama, itu tidak mengapa, apalagi dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat penuh, maka tidak mengapa. Jadi jumhur ulama tidak mengapa tentang masalah ini. Baik, selesai sudah syarat-syarat tentang sahnya disebut berjamaah. Ada waktu 5 minit sambil kita menunggu waktu solat, Pak. 5 menit lagi sudah bisa solat. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kekurangan dan kelebihan dalam berjamaah. Kalau sholatnya kurang rakaatnya secara berjamaah, mungkin bisa kita tambah dengan menggunakan wujud berikutnya. Tapi kalau kelebihan duhur 5 rakaat, apakah sama-sama tetap ulangnya mengulang? Kalau terlebih mengulangi dengan mengerjakan ulang. Yang kedua, kalau kita buat jamaah suami istri beserta anak, atau suami istri saja misalnya. Kalau sesama laki-laki, mungkin imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Kalau bersama istri, apakah makmumnya istrinya sebelah kanan atau sebelah kirinya, atau sejajar dengan imamnya? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama tadi, saya banyak PR di bagah dua. Kekurangan dalam salat itu kita tahu bersama. Tambah 1 rakaat baru sujud. Rasulullah mengatakan, "Iza shalla ahadukum falyashukku fi salatihi thalathah am arba'an." Kalau salah seorang di antara kalian sedang solat, lalu dia timbul keraguan, solatnya 3 atau 4, maka falyatruh asyak, buanglah keraguan, ambillah yang yakin, kata Rasulullah. Berapa yang yakin? Yang paling kurang, ambil 3 rakaat. Jadi solat kita yakinkan ini 3. Kalau sudah 3, 4. Sebenarnya begini dulu, sebelum kita ragu-ragu itu, sebelum mengambil keputusan ambil bilangan terkecil, amalan pertama bukan langsung berfikir untuk sujud sahwi, tetapi tetapkan hati 3 atau 4. Temukan kebenaran dulu. Maksudnya begini, kalau kita yakin, oh ini 4, ada jembatan-jembatan, bononyo saknyo kali lundu, dia teringat, tadi saya sudah duduk ni tadi, oh dah benar 4 ni. Kalau kita sudah yakin 4, maka tidak perlu merasa bahawa itu 3. Karena kita temukan jembatan. Misal kita temukan jembatannya, ni kayaknya 3 ni, karena tadi pas duduk dipanggil isteri. Oh ya, kena betul deh, dia dengar suinang saknyo, dipanggil isteri, berarti kita ada jembatan misal. Itu cukup di situ, enggak perlu lakukan sujud sahwi. Yang perlu apa? Ketika enggak selesai, sampai hampir habis pun kita masih bingung, ni 3 apa 4? Di situ buang keraguan, ambil keyakinan, ambil bilangan terkecil, tambah 1 rakaat, lalu sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Nah, kalau bertambah bagaimana? Ini 5 apa 6? 5 apa 6? Sembahyang subuh 5 apa 6? Jadi ini agak kurang ajar betul. Bagaimana subuh bisa 5 apa 6? Tapi bisa terjadi, ini 4 apa 5, 4 apa 5 misal. Lalu kita tetap jadikan itu 4, jangan tambah rakaat, tetapi langsung sujud sahwi. Ternyata 5. Nanti ada yang kasih tahu, don 5 rakaat. Apakah perlu diulang? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu diulang. Ya. Karena Rasulullah menyambung di ujung hadis, Allah genapkan bilangan itu walaupun sudah lebih. Wa in kana khamsan, kata Rasulullah. Allah yang genapkan itu. Jadi kita ini umat Muhammad diberi kelebihan di bawah lindungan Nabi. Salah satu kelebihan kita menjadi umat Muhammad, sampai urusan salat ketika terjadi keraguan-raguan, dengan sujud sahwi selesai urusan. Hanya dengan sujud sahwi. Bahkan targhiman lisyayatin, sujud sahwi itu mengecewakan syaitan. Syaitan sudah
dah hampir berhasilnya katalah aja nyo hanai terima kan, senang dia. Begitu sujud sahwi Allah sempurnakan, selesai di situ. Cuma kalau kurang tambah satu, kalau bertambah jangan tambah lagi, dan jangan meniatkan cancel pun. Maksudnya jangan bilang sama Allah, ya Allah maafkan yang tadi itu enggak jadi, yang satu itu enggak jadi. Hana perlu tak anitnya. Itulah manusia yang kadang-kadang punya kekurangan dalam solatnya. Nah, tapi ada catatan nanti dalam mazhab Malik. Kalau mazhab Malik begini cara menyikapi sujud sahwinya, sama dengan mazhab Hambali. Oh mohon maaf, Hambali hampir sama dengan Syafi'i. Mazhab Malik yang paling berbeda mengatakan begini, kalau bilangannya kurang, terjadi naqas, kalau bilangannya kurang lalu kita suruh tambah rakaat, lakukan sujud sahwi itu sebelum salam kalau bilangannya kurang. Kalau bilangannya bertambah menjadi 5, lakukan sujud sahwi setelah salam. Jadi ada an-naqas, ada az-ziyadah. Itu dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, kecuali lupa sujud sahwi lakukan setelah salam. Lupa juga aman. Yang penting isteri jangan lupa di pasar, bawa dan pulang, ya. Yang lain itu Allah maafkan dengan cerita itu. Nah, berikutnya yang kedua, apa tadi yang kedua Ustaz? Ini sebenarnya pelajaran untuk minggu depan. Ini minggu depan judulnya Mauqiful Imam wal Ma'mum, iaitu posisi berdirinya imam dan makmum. Tapi karena sudah ditanya, saya jawab dulu sementara bahawa isteri kalau hanya berdua dengan suaminya, maka dia berdiri sejajar dengan suaminya, bukan berdiri di samping kanan, bukan di kiri, tapi di belakang sejajar dengan suami. Tapi kalau ada makmum satu orang, ada anak ni, suami satu anak, ada isteri kedua. Ya, memang punya pengalaman memang macam. Jadi ini suami berdiri imam, di sampingnya anak laki-laki. Otomatis anak laki-laki kan di samping kanan. Di mana posisi perempuan isteri? Di belakang sejajar dengan makmum, bukan lagi sejajar dengan imam. Kalau cuma berdua nih, imam dengan makmum laki-laki, posisi perempuan sejajar dengan makmum, bukan sejajar dengan badan imam. Itu yang paling banyak orang silap memahami itu. Nanti kita perdetil di pertemuan yang akan datang. Begitu Ustaz. Baik, saya rasa kita cukupkan ya, karena sudah waktunya solat dan juga panitia sudah menunggu di luar ya. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.